Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Siapa sih orang tua yang gak mau punya anaknya mentalnya kuat, punya kegigihan yang luar biasa, kecantikan dan juga kegagahan yang mempesona, udah gitu tahan banting, bisa menjadi pemenang. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya seperti itu. Cuma permasalahannya dengan keadaan seperti sekarang, teknologi begitu mudahnya, ditambah lagi pergaulan yang mungkin tidak ada batasannya. Gimana resepnya mendidik anak supaya punya mental baja? Itu yang akan kita temukan jawabannya di episode kali ini. Sebelum kita bahas lebih jauh tema hari ini, kami sudah membagikan link kepada sahabat-sahabat yang hadir di sini. Silakan langsung diisi. Pertanyaannya adalah, menurut sahabat Dasat, hal apa yang bisa melemahkan kegigihan dan kegagahan seorang anak? Apakah A, karena dididik langsung atau dititipkan? Pilihan B, dimanjakan dengan fasilitas keluarga. Ataukah C, dengan pergaulan lingkungan sekitar, adanya internet, mudahnya akses wifi di mana-mana. Apakah itu bisa melemahkan juga buat si anak? A, B, atau C? 30 detik dari sekarang. Sudah ya? Langsung saja kita sambut Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz sendiri gimana? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat walafiat. Mantap. Sehat itu kuat, tidak ada penyakit. Afiat itu sehat plus. Plusnya apa nih? Kaki saya tidak lumpuh, alhamdulillah sehat. Tapi saya gunakan pergi dengar tablik, pergi berjamaah subuh di masjid, itu disebut afiat. Maka disebut sehat walafiat. Masya Allah. Nah ini tahu Mas Bayu. Nih satu. Ada bibit. Nah ini bibit padi. Oke. Oke, bibit padi nih Mas Bayu. Iya. Ini ada tanah. Sudah Oke. ada pupuk di dalamnya. Ini wadah untuk menanam. Wadahnya. Nah ini air. Semprot untuk menumbuhkan bibit yang ada. Oke. Kalau Mas Bayu mau dapat tumbuhan yang baik, jangan salah bibit. Ya, kalau bibitnya baik, insya Allah dikasih pupuk yang baik, air yang cukup, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan atau tanaman yang sesuai harapan. Betul, yang indah, Ya, yang berguna. begitu juga ketika Anda ingin memiliki anak yang baik, maka harus pilih bibit yang baik. Bahkan Nabi katakan, didiklah anakmu selagi mereka masih dalam rahimnya. Rahim. Dari dalam Udah perut. dididik. Gimana Bahkan caranya? ada lagi kalimat lain, didik anakmu sejak memilih istri. Kan memilih istri anaknya belum ada Pak Ustadz. Iya, tapi kan istri itu calon menanam benih. Ibarat dia lahan, istri itu adalah tempat untuk menanam bibit. Tempat menanam bibitnya bagus, tidak ada hamanya, tidak ada kumannya. Apa sudah cukup? Tidak, harus punya bibit yang bagus. Mas Bayu pasti hafal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, sekarang sampai di situ. Mas Bayu tahu enggak itu fid dunya hasanah? Keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia. Salah satu indikator kebahagiaan di dunia, fid dunya hasanah, punya anak yang soleh dan soleha. Coba lihat kenyataan hidup kita. Iya. Mau enggak lihat orang tua, seseorang yang bersemangat ketika dia cerita? Mau dong. Suruh tanya dia soal anaknya.
Biasanya selalu semangat sih Pak Ustadz. Semangat dia. Iya. Anak saya tuh yang bungsu Pak Ustadz, gagah. Cuma dia sedikit kurang nyambung kalau diajak ngomong. Itu yang sulung itu Ustadz. Aduh, banyak sekali permintaannya. Iya. Maka jangan heran ketika Ibrahim alaihissalam beristrikan dengan Siti Sarah. Ya. Kan gelisah itu Ibrahim. Betul. Gelisah. Bahkan Siti Sarah yang gelisah. Bang, abang kan ini nabi. Ya, abang ini nabi. Terus perlu pelanjut keturunan. Perlu keturunan pelanjut risalah. Kalau abang tidak punya anak, siapa yang melanjutkan risalah dakwah? Siapa yang menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar? Nikah lagi lah bang. Bayangkan. Tidak punya anak. Ditopang oleh harta yang berkecukupan. Ibrahim itu pernah menyembeli domba. Menyembeli onta 100. Sapi 300. 1000 domba. Tapi dia gelisah. Apa karena gelisah? Karena tidak punya duit. Cukup duitnya. Ya. Apa gelisah? Tidak punya anak. Satu lagi ilustrasi sederhana. Mas Bayu ketika masuk kubur. Ya. Kira-kira siapa yang doakan? Ibu-ibu nih sahabat Dasat. Kalau ibu-ibu meninggal siapa yang doakan? Anak. Suami. Boy, kawin lagi. Iya kan? Nah siapa yang doakan? Anak. Betul. Disinilah pentingnya punya bibit yang baik, punya tempat menanam yang baik. Cukup? Belum. Harus disiram. Diperhatikan dirawat. sinar matahari, diperhatikan pupuknya, diperhatikan apa yang dibutuhkan. Supaya apa? Dia tumbuh menjadi tumbuhan yang elok. Dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita lanjut, di awal tadi kita sudah memberikan polling. Ini saya izin Pak Ustadz, saya Simpan di sini. simpan dulu di sini ya Pak Ustadz. Oke. Ya. Tadi kita mengadakan polling, menurut sahabat Dasat, apa hal yang bisa melemahkan kegigihan dan kegagahan anak? Nah, yang A, kalau dididik langsung atau dititipkan. Ini beda nih. Jadi Na'udzubillah min zalik. dititipkan. Mas Bayu, Iya. Mas Bayu. Ya. Zaman dulu, Ya. ibu-ibu kita, nenek-nenek kita enggak kenal penitipan. Diurus sendiri. Sekarang Pak Ustadz. anak dititip kayak barang. Gimana anak kita mau bagus kalau dititip? Iya kalau tempat penitipannya baik. Tempat penitipannya pasti yang dipikir duit. Dia tidak pikir perkembangan psikis anak kita. Dia tidak pikirkan perkembangan akhlak anak kita. Yang dia pikir gimana penitipan ramai ini supaya saya dapat upah yang bagus. Yang Oke. kedua. Yang kedua, kalau dimanjakan dengan fasilitas keluarga. Lebih parah lagi. Apa yang dia mau Sedikit-sedikit dikasih? kasih. Itu nggak Apa boleh, salah Pak? diberikan? Tidak. Zaman saya kecil, kalau saya minta duit tidak langsung dikasih. Pak, saya membayar besok. Kata bapak saya, gampang nak. Tapi kau ngepel dulu ya. Waduh. Oh, jadi ada minta ide duit, Pak, usahanya mau beli ya, Pak permen. Ustadz. Gampang. Kau bersihkan dulu itu taman. Kau menyapu dulu. Oh. Apa pesan moralnya? Mhm. Dapat duit tidak gampang. Kau harus ikhtiar dulu. Kau kerja dulu. Sekarang ibu-ibu anaknya nangis minta handphone. Kasih, bapaknya enggak mau karena pakai logika. Mhm. Kadang-kala kan perempuan itu lebih dominan perasaannya Betul. dalam mendidik anak. Suami lebih dominan akalnya. Ya. Maka supaya imbang Mhm. dinikahkan. Jangan dominan akal, jangan juga dominan maka dia ketemu tengah-tengah. Kemudian 3. Yang C, pergaulan lingkungan sekitar karena seperti mudahnya akses pergaulan internet. sangat penting. Oh, Diilustrasikan oleh Nabi, kalau kau berteman dengan penjual parfum, akan terasa wanginya. kalau Kecipratan. kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Betul. Kalau kau bersahabat dan berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat hawa panasnya. Iya. Maka teman menentukan siapa kita. Itulah sebabnya kalau ibu-ibu mau mencari jodoh buat anaknya, jangan kau tanya kau anak baik. Pasti dia bilang baik pak, baik tante, saya soleh. Jangan. Jadi Tapi lihat siapa temannya. dahsyat sekali, boleh kita berikan tepuk tangan. Jadi memang semua orang tua pasti ingin mendidik anaknya untuk menjadi pohon tanaman yang indah dan juga bermanfaat. Bibitnya, tanahnya sudah disiapkan, gak cukup itu aja. Lingkungan sekolah pun juga pegang peranan yang penting. Peranan guru juga tidak kalah besar pentingnya nih. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang guru yang viral. Nah mungkin Anda juga salah satu followersnya nih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang.